Kayaknya aku harus ngabarin bapak deh. Apa sih ganggu aja, mau menang juga. Assalamualaikum, Pak. Udah, gak usah basa-basi. Mau apa sih lo? Aku ada rencana mau ikut lomba cerdas cermat. Hitung-hitung buat bantu biaya perkuliahan aku kalau menang. Tapi ada biaya pendaftarannya, Pak. Sekitar 250.000 sih. Kira-kira Bapak mau nggak biayain aku buat biaya pendaftarannya itu? Duh, kamu ini udah ganggu bapak, minta duit pula. Tapi itu kan buat menunjang pendidikan aku, Pak. Bapak bisa tiap hari ngeluarin duit buat hal-hal nggak berguna. Masa 250.000 doang nggak bisa? Nggak ada. Bapak nggak ada uang. Bila, kamu tuh harusnya kerja, bantu ekonomi keluarga kamu sendiri. Bukan malah minta-minta banyak uang ke bapak. Gila. Nak, tolongin ayah sama ibu ya, cari kerja sampingan. Kamu sendiri kan tahu, keluarga kita sekarang ekonominya lagi buruk banget. Tapi kan aku kuliah, Bu. Itu bukan kewajiban aku buat nanggung ekonomi keluarga ini. Harusnya semuanya bapak. Tapi bapak malah kecanduan judul. Sekarang ibu malah ngelempar semua tanggung jawabnya ke aku. Kamu tahu sendiri kan, bapak kayak gimana? Sulit percaya sama bapak, bapak aja udah kecanduan. Itu kan urusan ibu sama bapak. Lagian hak aku kan nggak dipenuhin di sini, malah mau ditambah kewajibannya. Maafin ibu ya nak, soalnya cuma kamu doang harapan keluarga ibu sama bapak. Mungkin aku emang harus bantu ibu sama bapak. Bukan saatnya aku egois untuk lomba ini. Gila, jangan lupa nanti bayar listrik ya. Ibu udah titip uang ke kamu. Ketika dunia saling Ya, Bu. lihat cinta. Ibu, aku udah bayar listrik, tapi uangnya kurang. Udah aku tambahin sih pakai uang tabungan aku. Makasih ya nak, ibu jadi gak perlu mikir banyak. Bila, coba sini isi saldo bapak. Bapak gak ngerti. Buat apa lagi sih Pak uangnya? Paling juga buat hal-hal yang tidak berguna lagi kan? Kamu tuh anak, jangan ngatur orang tua coba. Ikutin aja bapak, bantuin bapak. Katanya anak punya hak buat belajar, buat istirahat, buat disayang. Tapi di rumah ini hak itu cuma jadi wacana. Aku disuruh kuat, disuruh paham, disuruh ngerti keadaan. Padahal kadang aku kan juga pengen dimengerti. Mungkin aku gak punya pilihan lain sekarang. Kalau mau tetap kuliah harus kerja. Tapi suatu hari nanti, kalau aku punya anak, aku gak mau dia ngerasain hal yang sama. Aku mau dia punya hak penuh untuk menjadi anak. Hai, boleh duduk di sini nggak? Wawancaranya udah selesai? Udah, katanya sih bakal dikabarin lagi. Tapi ya gitu deh. Udah 3 tempat yang aku datengin kayak gitu semua. Klasik banget. Aku juga sering dengar kalimat itu. Itu dulu. Berarti sekarang udah keterima kerja? Iya, di sini. Tapi ya cuma part time. Lumayan lah, bisa bantu bayar kuliah sama bantu ibu di rumah. Oh, ternyata kamu juga kuliah sambil kerja? Iya, kadang capek banget sih.
apalagi kalau kelas pagi. Terus sorenya harus langsung kerja. Oh, aku kira aku doang yang kerja sambil kuliah. Enggak kok, banyak yang lagi berjuang juga. Cuma ya kadang mereka nggak kelihatan aja. Berarti aku nggak sendirian ya? Enggak kok, kita cuma lagi jalan di rute yang berbeda, tapi arahnya sama. Ya, pengen hidup yang lebih baik. Bunga. Bentar ya, aku duluan. Atasan aku manggil. Ternyata aku nggak berjuang sendirian ya. Kau memang manusia tak kasat rasa. Biar aku yang Akhirnya aku diterima. Ada si Bila tuh. Katanya sih dia mau ikut lomba, tapi kayaknya nggak jadi deh karena dia nggak punya duit. Aku udah keterima kerja kok buat ikut lomba ini. Ya ampun, kasihan banget sih lo, Bil. Mau lomba aja harus kerja part time dulu. Seriusan, Bil? Seenggaknya aku udah berusaha dan gak nutup-nutupin kekurangan aku. Dan gak gengsi juga. Ampun, sensitif banget sih. Kita kan bercanda doang ya. Pasti kan berat juga jadi lo. Part time iya, kuliah iya, berat kan jadi lo. Udah lah, Riz, biarin aja. Mungkin dia mau susah kayak gitu biar dibilang dramatis aja. Lucu ya, ngetawain orang yang lagi berjuang. Kalian tuh nggak ngerti tahu rasanya berjuang mati-matian buat pendidikan. Udah biarin aja kan. Udah makan. Sensi banget sih. Akhirnya kamu keterima juga. Selamat ya, Bil. Si Bunga, aku masih nggak nyangka aku terima kerja. Kamu kan nantinya. Kenal, tapi nggak penting ah. Biarin aja. Kadang dunia kecil banget. Tempat yang nyempetin aku dan tempat yang ngasih aku harapan bisa jadi satu ruang yang sama. Tapi mungkin itulah aku diuji. Bukan buat balas dendam, tapi buat buktiin kalau aku nggak akan tumbang cuma karena diremehkan. Aku masih sanggup. jadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Bila saya lihat nilai kamu turun jauh, ada masalah? Enggak, Pak. Maaf. Ini kesalahan saya yang belum bisa bagi waktu. Saya tahu kamu anak yang rajin, tapi kalau gini terus, kamu bisa gagal semester ini. Dengar-dengar ada yang dipanggil dosen nih gara-gara nilainya jelek. Katanya sih kerja buat bayar kuliah. Tapi kalau nilainya jelek buat apa? Capek fisik iya, tapi otaknya nggak dipakai ya. Udah cukup, Riz. Loh, kok tersinggung sih? Ya, menurut gue ngapain lu capek-capek kerja kalau ternyata akhirnya gagal juga? Lisa, stop ya lo. Kamu tuh gak tahu susah hidup dia. Kamu tuh bisa ketawa bener kamu gak ngerasain, tau gak? Sama banget sih dia udah sih lagi dari kemarin mana aja udah dulu sama gue keluar. Bu, Bila kemana ya? Telepon gak diangkat. Dia mau kerekam. Rooftop. Ya, lihat Bila gak? Lihat tuh tadi ke rooftop, kenapa? Ini tadi aku chat, dia gak dibalas-balas. Telepon juga gak dibalas. Padahal tadi kan kamu mau kaku. Tadi nggak atas, cuman mukanya agak pusing gitu. Gimana? Iya. Sih. Kayak coba kan? Mungkin kalau aku hilang, semuanya berhenti ribut. Nggak ada yang marah, nggak ada yang kecewa. Aku juga capek, pura-pura kuat.
Bila! Gila? Kamu ngapain sih? Kamu gila ya? Aku capek, kerja salah, nilai turun salah, miskin salah. Aku cuma pengen hidup tenang tahu. Kamu pikir aku nggak capek, Bil? Aku kerja di sini bukan cuma buat gaya, tapi aku juga butuh uang. Tapi aku cuma malu buat ngakuin semuanya. Tapi kan kamu selalu ngejek aku. Aku minta maaf. Ini semua karena aku nggak tahu cara buat nutupin minder aku sendiri. Aku iri sama kamu, Bil. Kamu kuat, tapi aku enggak. Tapi aku nggak ngerasa kalau diri aku kuat. Mungkin karena orang kuat gak akan pernah sadar kalau dirinya sendiri itu kuat. Mungkin aku nggak sendirian nahan luka. Mungkin selama ini aku cuma butuh didengar. Cie, udah senyum lagi. Iya nih. Nih, mana? Makasih ya. Iya, gimana tadi kata dosen? Udah aman Maya? Alhamdulillah aman sih. Tadi beliau bilang kalau aku suruh belajar bagi waktu, suruh belajar buat ngasih waktu ke aku sendiri. Akhirnya ingat juga ya. Iya sih. Makanya jangan lupain lagi. Enak nih lagi istirahat sambil ngemil. Udah mulai terbiasa ya kerja di sini? Lumayan. Dulu aku ngerasa kerja itu jadi beban, tapi sekarang aku malah belajar tanggung jawab dari pekerjaan ini. Wah, udah kayak dosen nih ngomongnya. Ya, tanggung jawab itu emang kewajiban, Bil. Tapi yang kamu lakuin sekarang bukan cuma kewajiban. Kamu juga mulai dapet hak kamu, hak buat dihargai. Bener tuh kata Satria. Makasih San, aku baru sadar selama ini aku sibuk mikirin kewajiban kerja, kuliah, bantu ibu sampai lupa kalau aku juga punya hak untuk bahagia. Kalian mau nggak? Kalian mau? Bila, udah pulang ya? Iya Bu, maaf ya pulangnya agak malam, soalnya tadi habis closingan kafe. Ibu minta maaf ya nak, dulu ibu sering paksa kamu buat kerja. Padahal kamu punya hak buat belajar, bahagia, dan juga istirahat. Ibu terlalu panik sama keadaan. Nggak apa-apa Bu, aku juga salah. Aku dulu ngerasa semua beban ada di pundak aku. Padahal bantu keluarga juga tanggung jawab aku. Sekarang aku ngerti kok Bu. Bila Bapak udah gak main judi online, Bapak malu sama kamu. Bapak nggak perlu malu. Aku cuman pengen Bapak inget lagi kewajiban Bapak di rumah ini. Hak aku buat belajar udah kembali. Hak aku buat didengar, disayang, juga akhirnya aku dapetin. Dan kewajibanku buat berjuang, itu nggak akan berhenti. Tapi sekarang, akhirnya aku nggak ngerasa sendiri lagi. Kadang aku iri sama mereka yang bisa pulang kuliah dan langsung rebahan, buka laptop, nonton film, atau sekadar ngeluh karena tugas terlalu banyak. Aku juga kuliah, tapi setelah jam terakhir selesai, dunia aku nggak berhenti di sana. Ada seragam lain yang harus kupakai, ada keringat yang menetes setiap saat. Orang tuaku enggak sepenuhnya bersalah atas semua ini. Mereka cuma kalah sama keadaan dan ego. Aku tahu mereka berjuang, tapi perjuangan kadang nggak cukup buat bayar uang kuliah. Apalagi uang makan malam. Aku terpaksa kerja, bukan karena aku pengen kaya, tapi karena aku pengen bertahan. Di kampus, temanku bilang, ngapain sih repot banget kerja sambil kuliah? Tapi mereka nggak tahu rasanya makan nasi sisa semalam sambil mikirin tugas besok. Gak pernah tahu rasanya pura-pura kuat
waktu dompet kosong, tapi tetap harus senyum biar enggak dikasihani. Aku capek banget. Tapi kalau aku berhenti, siapa yang akan terus jalan? Dunia enggak peduli aku lelah atau enggak. Satu hal yang dunia tawarkan, kamu mau bertahan atau kalah? Dan aku masih berusaha bertahan. Aku sanggup, walau kadang suara itu pelan banget, hampir nggak kedengaran, tenggelam sama suara hujan di luar jendela dan bunyi mesin kopi yang kugunakan. Tapi aku tetap bilang, aku sanggup. Boleh kamera gak ya? Gue udah beli kamera. Udah tadi? Capek, miskin salah, kerja salah, nilai itu salah. Terus aku Bila. Gimana sih, Kak? Iya, udah senyum lagi. Makasih ya. Gimana tadi? Kata dosen udah nilai. Udah nilai. Kamu pikir enak hidup kayak dia? Kamu tuh bisa ketawa gara-gara. Kamu pikir enak hidup kamu tuh gak tahu sih gampang apa. Segampang. Udah sih, stop ikut campur bisa gak? Lah kamu yang harusnya dia. Kamu aja. Ayo, guys. Mau selesai? Ya ampun, sensitif banget sih. Lagian kita berdua kan cuma bercanda. Ya udahlah, biarin aja Riz. Mungkin dia Belum selesai. Seenggaknya aku udah berusaha untuk nutupin kekurangan aku dan Nutupin kekurangan. aku udah ikut kerja kok. Dulu aku ngerasa kerja itu beban, tapi sekarang aku malah belajar kerja. Kenapa dia jadi ketawa? Salah, lu salah. Lagian, biarin dia ketawa, lu salah. Ya lumayan lah, bisa bantu bayar revisi. Apalagi kalau kelas pagi, terus sorenya harus langsung kuliah. Sorenya langsung kuliah. Tuh kan. Lupa. Gua tahu banget. Terus Gua tuh benci sama Gary tau nggak? Tapi kalau gini terus, kamu bisa gagal semester ini. Udah.